Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang yang pada saat ini mungkin masih di dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Prengampus. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang tergabung dalam kelompok komunitas pembelajar. Maka pada kesempatan yang pagi ini, yang paling awalnya kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadiratnya, karena alhamdulillah hingga detik ini kita masih dalam lindungannya. Selamat datang Bu Erna, monggo cari tempat yang nyaman. Kita masih dalam lindungannya, masih dalam bimbingannya, dan masih diberikan kesempatan yang luar biasa, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Prengampus ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Tanggal 9 kemarin kita upacara, tapi ternyata ada agenda lain yang menumpang di sana, yakni serah terima jabatan pengurus OSIS. Artinya apa yang panjenengan buat hari ini itu minimal sudah bisa digunakan untuk panduan, ya, dijadikan panduan untuk melaksanakan tugas selama 6 bulan ke depan. Ya, nanti teknisnya seperti apa, ini yang paham rekan-rekan dari tim pengembang, ya, dan juga dari komunitas belajar yang memang kemarin oleh Bu Nurwati sudah dikejar-kejar untuk silakan baca dulu, latihan dulu begitu. Kemudian tidak lupa Bapak sekalian, di tahun 2024 ini kita dikejutkan dengan hadirnya ini nanti, ya, pengisian SKP secara online, di mana SKP-nya berbasis online, berbasis pada PNM dan rapot pendidikan. Jadi artinya kita suka tidak suka, mau tidak mau harus selalu melihat lagi, membaca lagi rapot pendidikan kita, ya, seperti apa, yang merah-merah di mana, yang kuning-kuning di mana, itu yang menjadi perhatian kita. Meskipun saya berkali-kali mengatakan AKM yang digunakan sebagai dasar penyusunan rapot pendidikan itu juga tidak cukup valid, karena hanya diambilkan secara random, itu pun hanya berapa persen, kok 40 siswa dari 200 itu hanya seperempat, ya. Hanya 20%-an, ya, setelah itu. Jadi namun demikian memang itu sistem, ya, kita tidak punya hak untuk menyangkal, tidak punya hak untuk menolak, ya kita jalani saja, ya. Kemudian tidak lupa Bapak dan sekalian, nanti mohon maaf, setelah dibuat nanti SKP ini akan ada penilaiannya. Jadi monggo nanti dilihat yang realistis seperti apa, ya. Target kita memang kita punya standar, kita menyusun SKP yang standar dengan nilai minimal yakni 32, ya. 32 itu ya, poin itu harus Bapak Ibu upayakan untuk dipenuhi, ya, karena kalau kurang dari itu mungkin nanti akan ada catatan-catatan di belakang hari, ya. Jadi itu basicnya begitu. Tapi kalau nanti di antara Bapak Ibu guru ada yang merasa kayaknya saya pantas deh membuat sampai 128 poin, ya boleh-boleh saja, ya. Cuma nanti mungkin penjenengan juga akan pontang-panting memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Kita tidak pernah bayangkan akan mendapatkan tamu yang seperti itu, ya, di luar dugaan kita. Banyak pejabat semua dan tidak kenal itu, dan ternyata itu melalui episode yang panjang Bapak sekalian yang terjadi di luar dugaan kita kedatangan tamu pejabat-pejabat yang luar biasa, ya, orang-orang dishub, kementerian,
Perhubungan, kemudian kepala terminal Bawen, kepala terminal Mangkang. Ada satu yang membuat saya agak hampir bingung ini. Ada KSOP Tanjung Mas. Bu Nurwati juga sampai merinding kemarin kita ada di sekolah kita. Kok dapat begitu ya Pak ya? Saya juga nggak ngerti Bu. Ketika mengajukan proposal itu juga nggak, kami juga nggak, kita nggak berat banyak. Terus minta ya dibuat, minta ini kita turuti, minta itu kita turuti. Ya, sedikit pun tidak terbayang bakal dipenuhi karena kita berpikir tentang probabilitas yang sangat kecil bagi kita. Tetapi sekali lagi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga satu lagi, mungkin setahun sebelum saya pensiun ini, saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, momen ini jadikanlah sebagai tonggak bagi Bapak Ibu sekalian bahwa di sekolah kita tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, setidaknya sekarang banyak sekolah yang pengen seperti kita. Ya, sudah banyak bicaranya piye, lewati ngendi. Kepada Bu Arum yang baru dapat 15 jam, ini saya minta tambahan 9 jam. Ya. 8A itu 678 Kamis 678. 8D Sabtu 456. Ini saya carikan yang satu paket pas Bu Arum tidak mengajar. Saya carikan begitu. Ini karena saya kasihan yang bikin jadwal. Karena nuwun sewu ini juga kita masih menunggu yang namanya Bu Tati dari SMP Banyiburu. 8E Selasa jam 1.23. Jadi 9 ditambah 15 jam di Pancasokes jadi 24. Model sisanya saya mintakan 4 orang. Ya, 4 orang ini minta tolong selama Bu Laras cuti. 8G Senin jam 2.34 itu saya minta tolong pada Bu Riza. 8B Rabu 678 saya minta tolong ke Pak Irfan. Ya, ada tugasnya ya ditunggu aja. Tapi saya yakin bisa. Ya, kalau SMP kelas 8. 8C Sabtu jam 1.23 saya minta bantuannya Bu Rohimah. 8F Selasa 678 Bu Amelia. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Yang saya hormati Ibu Sri Nurwati selaku pengawas SMP Negeri 1 Beringhapus. Yang saya hormati Bapak Indartas PD selaku Kepala SMP Negeri 1 Beringhapus, teman-teman tim komunitas belajar SMP Negeri 1 Beringhapus serta Bapak Ibu guru SMP Negeri Beringhapus. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di ruang pertemuan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pengisian SKP online berbasis platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Kami mencoba hari ini untuk memandu Bapak Ibu agar pengisian SKP nanti bisa berlangsung secara efektif, terutama untuk program pengembangan kompetensi yang sifatnya kolektif. SKP ini akan menjadi nilai utama untuk PAK integrasi, jadi ini wajib dibuat oleh Bapak Ibu PNS maupun P3K. Dan idealnya penyusunan SKP ini harus sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari pimpinan, dalam hal ini Bapak Indarto selaku Kepala SMP Negeri 1 Beringhapus. Nah, kami sudah memulai kemarin dengan beberapa teman tim berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan kami menawarkan beberapa program pengembangan kompetensi sebagai dasar pengisian SKP untuk periode Januari-Juni 2024. Ini kalau Bapak Ibu guru setujui akan kita masukkan dalam pengisian SKP nanti. Ini yang sifatnya kolektif Bapak Ibu, jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu guru pengen menambah lagi yang sifatnya individu, monggo, maka kita buat jumlah poinnya
jumlah poin yang minimal yaitu 32. Nah, ini Bapak Ibu bisa pirsa, nanti secara teknis akan dipandu oleh Pak Soleh. Seperti yang diatur Pak In tadi, bahwa SKP kita itu juga harus berdasarkan pada rapot pendidikan, akar masalah pada rapot pendidikan, sehingga dimensi yang kita tetapkan kemarin adalah terkait dengan metode pembelajaran. Nanti secara teknis Pak Soleh. Nah, ini rencana-rencana hasil kerja yang nanti akan Bapak Ibu pilih di aplikasi PMM. Meningkatnya kompetensi melalui peran serta sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi. Yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta jasa pelatihan atau BIMTEK, ini yang offline ya. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta dalam yang diselenggarakan praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini sudah kami diskusikan kemarin dengan Bapak Kepala Sekolah, maka ditetapkan beberapa jenis pengembangan kompetensi. Yang pertama, penyelesaian topik 1 PMM. Ini nanti akan kita laksanakan di minggu ke-1 Februari 2024. Ini yang bersama-sama nih Bapak Ibu ya. Kemudian di minggu ketiga Februari 2024 ini ada penyelesaian topik 2 PMM. Jadi seperti kemarin, sampai dengan aksi nyata, sampai dengan dapat sertifikat. Nah, aksi nyata tapi nggak nyata. Perbaikan ya, semoga karena ini dibatasi waktu sampai dengan Juni 2024, maka otomatis sertifikatnya ya kalau bisa ya secepatnya ya, sebelum itu. Yang kedua, in-house training tema kurikulum merdeka. Ini nanti akan kita laksanakan rencananya di minggu pertama bulan Maret 2024. Nanti akan mendatangkan narasumber. Kemudian di minggu ke-1 dan minggu ke-4 bulan Mei 2024 ada berbagi praktek baik komunitas belajar. Nanti kami tim Kombel yang akan menyelenggarakan ini. Kami sudah membuat kemudian menghitung poin-poinnya sehingga jumlah poinnya mencapai 32 untuk syarat ekspektasi baik. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan program kami? Kalau setuju, maka nanti akan dijadikan dasar pengisian SKP terkait pengembangan kompetensi yang dilakukan bersama-sama. Saya yakin nanti beberapa MGMP masing-masing NAPEL akan menyelenggarakan juga. Monggo nanti tambahannya bisa panjenengan tambahkan sendiri nanti ketika pengisian SKP. Yang kami sampaikan ini adalah yang sifatnya kolektif yang nanti akan diisikan bersama-sama dengan panjenengan. Selamat datang Ibu. Saya sampaikan sedikit lagi. Bapak Ibu, untuk mendapatkan nilai di atas ekspektasi atau sangat baik, itu syarat poinnya minimal 32 poin. 32 poin. Sangat baik itu di atas 32. Kalau 32 itu berarti baik. Nah, syukur nanti Bapak Ibu bisa menambah sendiri, bisa sampai 40, tetapi ya seperti yang diatur Pak In juga tadi, tolong juga terrealisasi. Jadi ketika kita merancang pengembangan kompetensi juga kita punya punya gambaran kita bisa melakukan itu sehingga tercapai semua. Bapak Ibu. Nah, ini yang kolektif ini akan kita laksanakan bersama-sama. Seandainya nanti dilakukan di tingkat sekolah, maka sertifikat akan diterbitkan oleh sekolah. Karena nanti syaratnya adalah salah satunya adalah mengupload sertifikat. Saya kira dari saya itu dulu ya, Bapak Ibu, nanti disambung di pengisian teknis. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indarto, Kepala SMP Negeri 1 Bernapus. Alhamdulillah Bapak Ibu, siang hari ini kita ketemu lagi setelah kemarin hari Rabu ya. Jadi ternyata berdampak setelah hari Rabu itu saya banyak WA, pertanyaannya hanya satu, kok iso entuk piye carane? Baik itu dari guru, baik itu dari kepala sekolah maupun dari teman pengawas. Jadi menurut saya
ini salah satu kegiatan kepala sekolah yang berdampak. Sehingga dengan ini saya terus menyimpulkan, ya wes berarti sesuk pola pembimbingan saya itu Pak In adalah kepala sekolah yang berdaya dan berdampak. Mengingat tadi yang terakhir Bu Yuni yang bertanya, ceritanya Bu Dwi ceritanya kok sampai satu prank apa sih saya untuk mobil yang jenengan tanya Pak In kalau saya gitu ngatan karena gitu deh. Nah Bapak Ibu, saya sangat bersyukur ketika saya hanya memberikan umpan, langsung direspon dengan sangat baik. Alhamdulillah, jadi siang hari ini saya sudah tidak usah memberikan materi, sudah dibantu Mas Agus dan bantu Mas Soleh, dan itu jadwalnya sudah ditirik. Senang banget saya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk ini. Kerjep, saya senang sekali. Memang Bapak Ibu, pengisian SKP itu perencanaan adalah terjadwal terakhir 31 Januari. Tetapi di jadwal kemarin sebaiknya tanggal 20 itu sudah terakhir, semuanya sudah ngisi, karena nanti waktu dari 21 sampai 31 tinggal kepala sekolah yang menyetujui. Kemudian nanti di Februari, Maret, April sampai dengan Juni itu pelaksanaannya. Instrumen-instrumen observasi semuanya sudah ada di situ. Kemudian nanti bulan Maret saatnya observasi kepala sekolah. Kalau yang di Perdirjen itu tertulis bahwa yang observasi adalah pejabat penilai, sehingga yang observasi adalah kepala sekolah. Namun seandainya nanti kok guru yang diobservasi itu banyak, kepala sekolah boleh meminta bantuan pada tim untuk membantu observasi. Tetapi nanti ketika mengunggah pekerjaan observasi kepala sekolah tetap harus kepala sekolah. Kemudian April dan Mei itu saatnya tindak lanjut. Saatnya tindak lanjut dan upaya-upaya tindak lanjut apa. Kemudian bulan Juni nanti saatnya refleksi dan penilaian kinerja oleh kepala sekolah. Terus nanti Juli 1 sampai 31 Juli diulangi lagi seperti ini, perencanaan SKP lagi. Jika di Januari sampai Juni sudah bagus, sudah tidak ada yang perlu didandani, tidak ada yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil observasi, maka apa yang tertulis di SKP Januari sampai Juni boleh tuh dimasukkan lagi di Juli. Tapi seandainya di observasi, di kegiatan observasi ada catatan dari kepala sekolah, ada catatan dari pejabat penilai, misalkan Bu Hati misalnya, Bu Hati iki nganune pengembangan kompetensi ini sebaiknya jangan yang ini karena matematika, diganti yang ini aja, misalkan ada saran seperti itu dari kepala sekolah, kemudian ditindaklanjuti oleh Bu Hati dengan mengikuti kegiatan yang penunjang, kemudian kok hasilnya bagus, lebih bagus lagi, maka apa yang menjadi catatan di tindak lanjut itu, di refleksi itu boleh ditulis di bulan Juli sampai dengan Desember. Ngaten. Penilaian dari Januari sampai Juni dilakukan 30 Juni. Penilaian dari 1 Juli sampai 31 Desember dilakukan 31 Desember. Tetapi penilaian 1 tahun, pengadministrasian 1 tahun dari Januari sampai Desember, paling lambat Januari tahun berikutnya. Ngaten, itu teknis pelaksanaan penilaian dari SKP yang melalui PNM. Tetapi pada intinya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah dikepetake banget oleh tim, sehingga Bapak Ibu tinggal ngeklik sesuai dengan arahan. Nanti Mas, saya sarankan tim itu nanti mendampingi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru jangan pasrah bongkokan kepada tim, jangan pasrah bongkokan kepada tim.
Ingatan Bapak Ibu, pengantar dari saya. Yang penting semangat, ada Mas Eka, semuanya ini siapa? Mas Oleh, Mas Agus, Bu Dinar. Wah, teh banyak kan? Nah, berarti nanti tim itu misalkan satu orang mendampingi siapa beres. Hari ini selesai Bapak Ibu. SKP 2023 tetap dibuat. Halo? Pakai yang lama. Oke, pakai yang lama. Pakai aplikasi yang lama, instrumen yang lama. Itu monggo tetap harus dibuat. SKP 2023 Januari sudah selesai. Nah, itu sudah. Nah, ya wes. Sudah oke. Jangan lupa tetap dibuat. Kemudian Bapak Ibu sebagai masukan saja. Kemudian nanti RPP yang diunggah ya Mas. RPP yang diunggah itu tolong disesuaikan dengan akar masalahnya ya. Disesuaikan dengan akar masalah yang nanti muncul. Memang di kelebihan di pengelolaan kinerja 2024 sertifikat itu adalah kepala sekolah, tidak sampai ke dinas dan tidak ada aturan jam 32 jam, 8 jam dan seterusnya, tidak ada. Kesempatan Bapak Ibu, kesempatan mumpung masih ada peraturan yang baru dan belum ada peraturan yang mengikat lagi, maka monggo sebanyak-banyaknya melakukan pengembangan diri, peningkatan kompetensi. Nanti Bapak Ibu yang bisa saya aturkan, ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.